Dahulu kala di pesisir utara Pulau Jawa, terbentang sebuah wilayah hijau yang dikelilingi hutan lebat dan perbukitan yang seolah memeluk laut di kejauhan. Di tengah hamparan itu terdapat sebuah danau bening, tempat di mana kabut pagi menari di atas permukaannya. Airnya jernih dan memantulkan cahaya matahari seperti kaca yang menyimpan langit. Masyarakat sekitar percaya, danau itu bukan sembarang tempat. Mereka menyebutnya Situs Bendo, atau air yang membawa keberkahan. Legenda menyebutkan bahwa danau itu dijaga oleh sosok halus bernama Nyai Siti, pelindung alam dan penyeimbang kehidupan. Ia diyakini hadir dalam hembusan angin dan gemericik air, membawa kesuburan bagi tanah di sekitarnya. Setiap tahun masyarakat mengadakan ritual kecil di tepi danau. Mereka menabur bunga, membakar kemenyan, dan memanjatkan doa agar tanah tetap subur serta hasil panen melimpah. Dari keyakinan itu, nama Situs Bendo perlahan berubah penyebutannya menjadi Siti Bondo, yang akhirnya dikenal luas sebagai Situ Bondo, sebuah nama yang lahir dari kesucian air, keseimbangan alam, dan kepercayaan yang hidup di hati masyarakat hingga kini. Kabupaten Situ Bondo terletak di pesisir utara bagian timur Pulau Jawa, berbatasan langsung dengan Selat Madura di sebelah utara, Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi di bagian selatan, serta Probolinggo di barat. Letaknya yang strategis membuat Situ Bondo menjadi jalur penghubung utama antara Jawa bagian timur dan Bali. Wilayah ini memiliki lanskap yang unik. Di satu sisi terdapat pantai panjang dengan air laut biru kehijauan, sementara di sisi lain menjulang perbukitan hijau dan pegunungan dari kawasan Taman Nasional Baluran, yang sering disebut sebagai Afrikanya Jawa. Pemandangan padang rumput luas dan rusa yang berlarian bebas menjadi ciri khas alam Situ Bondo yang memesona. Selain itu, Situ Bondo juga memiliki sungai dan sumber air alam yang mengalir dari pegunungan menuju pesisir. Air yang jernih ini dimanfaatkan warga untuk pertanian dan kehidupan sehari-hari. Tak heran jika dalam pandangan masyarakat kuno, air di Situ Bondo dianggap sebagai anugerah bumi, sumber kehidupan yang tak ternilai. Dengan kondisi geografis yang subur dan letak yang terbuka, Situ Bondo tumbuh menjadi tempat pertemuan budaya, perdagangan, dan perjalanan yang penting di jalur Pantura Timur Jawa. Nama Situ Bondo menyimpan kisah menarik yang berpadu antara sejarah, bahasa, dan kepercayaan masyarakat setempat. Secara etimologis, kata situs atau situ berarti danau atau sumber air, sedangkan bondo dalam bahasa Jawa kuno berarti harta atau modal. Maka Situ Bondo dapat dimaknai sebagai sumber air yang menjadi harta kehidupan. Namun, masyarakat setempat memiliki versi lain yang lebih legendaris. Dikisahkan bahwa pada zaman dahulu, di daerah ini terdapat sebuah telaga suci yang dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Telaga itu dijaga oleh seorang pertapa tua yang dikenal dengan sebutan Mbah Bondo, seorang tokoh yang hidup sederhana dan dihormati karena kesaktiannya. Suatu hari, terjadi kekeringan panjang di wilayah sekitarnya. Banyak penduduk datang memohon air dari telaga yang dijaga Mbah Bondo. Dengan niat tulus, ia memperbolehkan siapapun mengambil air asal digunakan untuk kebaikan. Sejak saat itu, warga menyebut tempat itu dengan nama Situs Mbah Bondo, yang lama-kelamaan berubah pelafalannya menjadi Situ Bondo. Dalam pandangan masyarakat lama, air dari sumber itu bukan sekadar kebutuhan jasmani, tetapi juga simbol keberkahan dan kesucian. Hingga kini, sebagian warga percaya bahwa air yang mengalir dari pegunungan Baluran membawa berkah bumi, yang menjaga keseimbangan alam Situ Bondo. Pada masa kerajaan-kerajaan Nusantara, wilayah yang kini dikenal sebagai Situ Bondo bukanlah daerah terpencil, melainkan bagian penting dari jalur perdagangan pesisir utara Jawa Timur. Letaknya yang strategis di antara Selat Madura dan kaki Gunung Baluran, menjadikannya tempat persinggahan para pedagang dari berbagai daerah, bahkan dari luar Nusantara. Catatan kuno menyebutkan bahwa kawasan ini dahulu masuk dalam pengaruh Kerajaan Blambangan, yang merupakan kerajaan Hindu terakhir di ujung timur Pulau Jawa. Situ Bondo menjadi salah satu daerah penyangga yang berfungsi sebagai penghubung antara pedalaman dan laut, tempat hasil bumi, rempah, serta hasil laut dikumpulkan sebelum dikirim ke pelabuhan besar. Selain itu, wilayah ini juga dikenal sebagai tempat pertemuan budaya antara Jawa, Madura, dan Bali. Hubungan antara tiga wilayah ini membentuk tradisi sosial yang unik, yang kelak menjadi ciri khas masyarakat Situ Bondo hingga kini. Ramah, pekerja keras, namun tetap menjunjung tinggi nilai spiritual dan adat. Beberapa cerita turun-temurun bahkan menyebut adanya pelabuhan kuno di tepi pantai utara yang menjadi tempat berlabuh kapal-kapal kecil dari kerajaan Blambangan. Dari sinilah Situ Bondo berkembang menjadi
Wilayah yang makmur karena aktivitas perdagangan dan hasil pertanian yang melimpah. Ketika kekuasaan kolonial mulai menguasai wilayah pesisir Jawa Timur, Situbondo pun tidak luput dari pengaruh penjajahan. Letaknya yang strategis di jalur antara Surabaya dan Banyuwangi menjadikannya wilayah penting bagi Belanda, terutama sebagai daerah perkebunan dan pelabuhan kecil untuk mengangkut hasil bumi. Pada masa itu, perkebunan tebu, kopi, dan tembakau berkembang pesat di sekitar Situbondo. Pemerintah kolonial membuka banyak lahan dan membangun infrastruktur dasar, seperti jalan dan gudang penyimpanan hasil panen. Namun, kemajuan ekonomi ini tidak sepenuhnya membawa kesejahteraan bagi rakyat setempat. Sebaliknya, masyarakat lokal harus bekerja keras di bawah sistem tanam paksa dan pengawasan ketat para tuan tanah Eropa. Meski hidup dalam tekanan, masyarakat Situbondo tidak kehilangan semangatnya. Banyak tokoh lokal yang menanamkan nilai kemandirian dan perlawanan halus melalui jalur pendidikan, agama, dan kebudayaan. Di pesantren-pesantren tradisional, ajaran tentang keadilan, keteguhan hati, serta cinta tanah air mulai tumbuh dan tersebar. Selain itu, sistem sosial masyarakat Situbondo yang kuat dalam gotong royong menjadi benteng alami menghadapi penindasan. Mereka saling membantu, saling menjaga, dan tetap mempertahankan tradisi leluhur, termasuk upacara adat dan kepercayaan terhadap kekuatan alam serta laut, yang dianggap sebagai simbol keseimbangan hidup. Masa penjajahan memang meninggalkan luka dan penderitaan, namun dari sanalah muncul semangat baru, keinginan untuk merdeka dan berdiri di atas kaki sendiri. Semangat itulah yang kemudian menjadi pondasi bagi Situbondo di masa-masa setelah kemerdekaan. Budaya Situbondo adalah cermin dari perjalanan panjang masyarakatnya, perpaduan antara kepercayaan Jawa, Madura, dan Islam yang menyatu dalam harmoni. Setiap nilai, tradisi, dan kepercayaan yang tumbuh di sini selalu berkaitan erat dengan alam serta kehidupan sehari-hari warganya. Salah satu tradisi yang paling dikenal adalah ritual petik laut, sebuah upacara syukur yang dilakukan para nelayan setiap tahun. Dalam tradisi ini, masyarakat membawa sesaji ke tengah laut sebagai tanda terima kasih atas hasil tangkapan ikan dan permohonan keselamatan. Ritual ini bukan sekadar seremoni, tetapi juga simbol penghormatan kepada laut, yang mereka anggap sebagai ibu kehidupan yang memberi rezeki. Selain itu, terdapat pula tradisi sedekah bumi, di mana masyarakat desa menggelar tumpengan dan doa bersama untuk memohon kesuburan tanah serta kesejahteraan. Tradisi ini mencerminkan keyakinan bahwa keseimbangan antara manusia dan alam harus dijaga dengan rasa syukur dan kerendahan hati. Dari sisi seni dan bahasa, pengaruh Madura sangat kuat. Banyak masyarakat Situbondo yang menggunakan bahasa Madura sehari-hari, terutama di wilayah pesisir. Sementara di pedalaman, bahasa Jawa halus lebih sering digunakan. Kesenian seperti hadrah, kuda kenca, dan ronjengan juga masih sering dipentaskan dalam acara pernikahan atau perayaan desa. Nilai-nilai Islam menjadi dasar utama dalam kehidupan sosial. Pesantren dan kegiatan keagamaan tumbuh subur di berbagai penjuru daerah. Namun yang menarik adalah bagaimana masyarakat mampu memadukan ajaran Islam dengan tradisi lokal tanpa saling meniadakan. Mereka percaya bahwa kearifan lokal adalah bagian dari jalan menuju kehidupan yang penuh berkah. Bagi warga Situbondo, budaya bukan hanya warisan masa lalu, melainkan napas kehidupan yang terus dijaga dan diwariskan. Di sanalah letak keunikan mereka, sebuah masyarakat yang teguh menjaga tradisi, namun tetap terbuka terhadap perubahan zaman. Seiring berjalannya waktu, Situbondo berkembang dari wilayah kecil yang penuh legenda menjadi salah satu kabupaten penting di pesisir utara Jawa Timur. Setelah masa panjang pengaruh kerajaan dan penjajahan, akhirnya daerah ini menemukan bentuk identitas administratifnya sendiri. Pada masa kolonial Belanda, Situbondo sempat menjadi wilayah strategis karena posisinya yang berada di jalur perdagangan antara Surabaya dan Banyuwangi. Belanda mendirikan beberapa infrastruktur seperti pelabuhan kecil, pos pengawasan, dan jalur transportasi darat yang kini menjadi jalan utama Pantura, Jawa Timur. Namun bagi masyarakat lokal, penjajahan bukan hanya meninggalkan luka, tetapi juga semangat untuk bangkit dan mempertahankan jati diri daerah mereka. Setelah Indonesia merdeka, Situbondo terus berbenah. Pemerintah pusat secara resmi menetapkan Situbondo sebagai kabupaten administratif melalui peraturan daerah pada pertengahan abad ke-20. Dari sinilah pembangunan mulai berkembang pesat. Pertanian, perikanan, dan pariwisata menjadi tulang punggung ekonomi daerah ini. Letak geografis Situbondo yang strategis di pesisir utara dengan garis pantai panjang menjadikannya daerah yang subur dan kaya hasil laut.
Selain itu, keberadaan Taman Nasional Baluran di wilayah timur menjadi daya tarik tersendiri. Kawasan ini dijuluki Afrika Van Java karena padang savananya yang luas dan keanekaragaman satwanya. Dalam perjalanan modernnya, Situbondo juga dikenal sebagai kota santri. Banyak pondok pesantren besar berdiri di sini, melahirkan tokoh-tokoh agama dan masyarakat yang berperan penting dalam membentuk karakter religius warganya. Di tengah arus modernisasi, masyarakat Situbondo tetap menjaga nilai-nilai keislaman dan budaya lokal dengan kokoh. Kini Situbondo bukan hanya dikenal karena keindahan alam dan sejarahnya, tetapi juga karena jiwa masyarakatnya yang ramah, religius, dan penuh semangat gotong royong. Dari masa legenda hingga era modern, Situbondo telah membuktikan diri sebagai daerah yang kuat, menjaga tradisi tanpa melupakan langkah menuju kemajuan. Kabupaten Situbondo hari ini menjadi simbol keseimbangan antara masa lalu yang penuh makna dan masa depan yang penuh harapan. Dari tanah ini semerbak keharuman legenda, budaya dan kearifan lokal akan terus hidup, mengalun bersama ombak Selat Madura yang tak pernah berhenti berbisik.